Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Muwati dari program studi pendidikan agama Islam kelas PA2C dengan NIM 0112401054. Saya di sini guna memenuhi tugas video ulangan akhir semester mata kuliah usul fikih yang dimana akan menjelaskan satu materi dari RPS yang telah Bapak dosen mengampu tentukan itu, dan insya Allah saya akan menjelaskan tentang materi maqasid syariah yang alhamdulillah waktu itu telah dipresentasikan di dalam kelas, dan insya Allah sekarang akan saya ulangi dengan sedikit rangkuman yang saya dapat. Langsung saja. Maqasid syariah secara sederhana adalah tujuan utama atau maksud-maksud yang ingin dicapai dari syariat Islam. Jadi ketika Allah menurunkan hukum-hukum dalam Islam, pasti ada maksud tertentu, maksud besar yang dimana bukan cuma sekadar aturan tanpa makna. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga dan mewujudkan kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan di mana 5 pokok utama maqasid syariah di sini utama membagi ulama yang dimana membagi tujuan syariah ini ke dalam 5 hal pokok yang dikenal sebagai ad-daruriyat al-khamsah, yaitu yang pertama ada menjaga agama, hifz al-din, yang dimana contohnya memerintahkan sholat, zakat, larangan untuk kita sebagai umat muslim menjadi orang yang murtad. Kenapa? Karena supaya umat tetap taat dan imannya terjaga dalam apa yang telah Allah tentukan. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz al-nafs, yang dimana contohnya itu larangan membunuh, kewajiban kisos, makanan halal. Kenapa? Karena biar kehidupan manusia agama Islam itu, manusia umat muslim itu terlindungi dan terjaga atas apa yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, menjaga akal, itu hifz al-aql, yang contohnya larangan minuman keras dan narkoba, yaitu perintah menuntut ilmu. Kenapa? Biar akal tetap sehat dan berkembang. Yang keempat ada menjaga keturunan, hifz al-nas, contohnya perintah menikah, larangan berzina, aturan warisan supaya garis keturunan manusia terjaga dengan wajar dan benar. Yang kelima ada menjaga harta, hifz al-mal, contohnya larangan mencuri, kewajiban zakat, aturan jual beli supaya harga tidak disalahgunakan dan ekonomi itu tetap adil. Nah, adapun tingkatan maqasid, yaitu tujuan-tujuan di atas itu berdasarkan atas tingkat kepentingannya. Yang pertama itu ada daruriyat primer, ya, yang dimana-mana hal-hal pokok yang kalau tidak ada hidup itu bakal kacau. Betul, seperti kita nggak punya tujuan hidup karena kita misal jarang sholat, bahkan kita nggak tahu aturan-aturan Allah yang udah ditetapkan buat kita itu kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan, maka hidup kita tuh penuh kegelisahan karena kita tidak pernah beribadah atas apa yang telah Allah tetapkan buat kita. Yang kedua ada haziat, yaitu sekunder, ya, yang dimana kebutuhan penting kalau nggak ada bisa menyulitkan tapi nggak sampai rusak total gitu. Terus ada tahsiniyat, yaitu pelengkap untuk menyempurnakan dan memperindah hidup biar lebih baik dan sopan, seperti kita mempunyai akhlak yang baik, belajar untuk menjadi perilaku yang lebih baik dengan adab yang tahu mana kita bisa menempatkan ketika akhlak kita baik kepada orang lain, bahkan untuk menghormati orang yang lebih tua maupun yang di bawah kita gitu. Terus menerapkan maqasid syariah dalam usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang membahas bagaimana cara memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Nah, maqasid syariah dipakai dalam usul fikih sebagai landasan dalam menentukan, mengukur, dan memahami hikmah dari setiap hukum. Contoh penerapannya, yang pertama itu ada ijtihad,
kalau muncul masalah baru yang nggak ada di zaman Nabi, ulama pakai maqasid syariah buat cari hukum yang paling sesuai dengan tujuan syariah. Misalnya seperti bank syariah zaman sekarang nih, nggak disebut di dalam Al-Quran, tapi karena ingin menjaga harta maqasid, maka dirancang sistem yang bebas riba. Jadi itu salah satu contoh dari ijtihad tadi. Nah, ada itu kias, analogi ya, yang saat menilai hukum baru dengan membandingkan pada hukum lama. Maqasid dipakai buat pastikan kesamaan tujuannya. Dan selanjutnya ada istihsan dan masalah mursalah. Yaitu ulama bisa mendahulukan maslahatan kebaikan umum berdasarkan maqasid meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Terus prioritas hukum, yang jika ada dua maslahat yang bertabrakan, maka maqasid bantu menentukan mana yang harus diutamakan. Jadi di mana yang kita simpulkan atau yang kita pelajari di sini, bahwa bagaimanapun kehidupan kita harus berpegang teguh atas apa yang telah Allah tetapkan. Kita harus bisa mengambil jalan kebaikan kita harus bisa mempunyai prinsip bahwa kita itu bisa lebih baik dengan apa yang telah Allah tentukan. Contohnya dengan sholat tadi, hidup kita tanpa sholat ya, hidup kita selama ini di dunia, Allah telah memerintahkan kita buat mencari kebaikan-kebaikan seperti dalam hal kecil aja. Sebenarnya sholat itu mudah apabila kita niat, tapi kalau misalkan kita tidak ada keniatan untuk beribadah kepada Allah, maka akan berat rasanya. Itu kita nggak punya pendirian bahwa kita itu umat yang baik atas apa yang telah Allah tentukan. Terus adapun misalkan kita ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, salah satunya tadi sholat tadi, karena itu kewajiban umat muslim itu sholat 5 waktu. Terus zakat, banyak orang yang berkata zakat saya mah bukan orang punya, gak usahlah zakat mah. Nah, itu ada banyak sekali orang seperti itu, banyak sekali. Bahkan ketika dia melihat orang yang lebih di bawah kita, orang benar-benar membutuhkan, kadang orang tersebut tidak maksudnya tidak peka ya untuk apa yang harus misalkan dia lakukan kepada orang tersebut gitu. Jadi bagaimanapun kehidupan kita ke depannya, itu yang pertama, ingatlah bahwa semuanya itu yang di dunia yang milik Allah. Allah menitipkan semuanya, bukan sekedar untuk kita nikmati buat diri sendiri aja, tapi Allah tuh menitipkan semuanya ke kita untuk kita amalkan juga kepada orang lain, pada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalkan ini ya, jangan sombong, ria, pelit gitulah ya gitu. Jadi semua itu hanya milik Allah. Kesimpulan dari maqasid syariah, kesimpulan simpelnya itu maqasid syariah itu membuat hukum Islam itu jadi lebih fleksibel, relevan, dan manusiawi ya. Jadi ini bukan cuma soal boleh dan tidak boleh, tapi tentang bagaimana hukum bisa membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Itu kesimpulan simpel dari maqasid syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran jazakillah khair kepada Bapak dosen pengampu usul fikih Bapak TB Abdul Hamid yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya pribadi ya. Dan mungkin apa yang tadi saya sampaikan banyak kurangnya saya mohon maaf Bapak. Saya belum menguasai materi, tapi insya Allah saya akan terus berusaha belajar, dan terima kasih banyak atas semua bimbingan Bapak kepada saya. Syukuran jazakallahu khair. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi.
Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.